santriwati yang bener-bener aduh pedes banget gitu. Misalnya kalau dapet kayak wah lolos, nggak pernah aduh gimana nih perasaannya? Deg-degannya ada, senangnya juga ada nih Kak Halila. Soalnya nggak pernah ngebayangin sama sekali ada di titik itu. Ya kan baru kita sebentar Kak Halila nih, sekitar 1 bulan lebih. Yang paling mencolok itu adalah pelaksanaan program Sabtu Budaya kita, lomba. Pernah dibagi juga ya, aku juga masuk kok saluran itu. Kalau teman-teman nih yang mau mendapatkan Gimilang bersama MA Mu'alimat NWDI Pancor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halila Nur Azima di podcast Madrasah MA Mu'alimat NWDI Pancor. Oke, teman-teman, pada kali ini kita kedatangan tamu salah satu santriwati yang terpilih sebagai Ketua OSIS MA Mu'alimat NWDI Pancor periode 2024-2025. Halo Eti. Halo Kak Halila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septi Salsa Aulia selaku Ketua OSIS MA Mu'alimat NWDI Pancor periode 2024-2025. Oke Eti, gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Halila nih gimana? Alhamdulillah baik juga sih, walaupun banyak tugas ya Eti ya akhir ini. Sama-sama. Oke. Apa aja nih kesibukan Eti selain di sekolah itu kan jadi ketua OSIS nih Eti ya. Apa kesibukan atau acara akhir-akhir ini nih yang buat Eti itu sibuk akhir-akhir ini? Oh ya Kak Halila, bulan ini kan Oktober teringat Hari Santri gitu. Tanggal 22 itu acara peringatan Hari Santri di yayasan atau kita laksanakan di Gor Hamzan Wadi. Nah di sana kita melakukan apel dan pertunjukan berbagai seni-seni dari berbagai macam sekolah. Dan terus pada tanggal 24 kita laksanakan Hari Santri juga nih di sekolah. Kita yang OSIS itu menyelenggarakan acara Hari Santri yang berada di madrasah. Oke, gimana nih Eti untuk event pertama Eti ya? Iya, ini untuk event pertama bagi OSIS itu gimana nih? Apakah kewalahan atau gimana atau seru atau gimana nih Eti perasaannya? Ada serunya, ada kewalahannya juga sih Kak Halila. Pasti ya dalam acara itu pasti nih nggak mungkin berjalan dengan lancar aja. Yang di sana masalah kita antara kerja sama OSIS. Nah di sana kan saya sebagai ketuanya juga perlu kita memahami nih sifat dari anggota kita masing-masing. Nah di sana saya kayak cukup kewalahan dalam merangkul kerjasama anggota saya sendiri. Soalnya ada yang memilih konsep ini, ada yang memilih konsep itu. Perbedaan pendapat ya gitu ya. Perbedaan pendapat. Oke Ti, ngomong-ngomong nih ya Ti ya. Akhir-akhir ini kan ini Hari Santri ya Ti ya. Gimana nih baru kemarin berapa tahun menjabat nih ya Ti? Udah berapa bulan maksudnya berapa tahun? Berapa bulan nih maksudnya berapa bulan ya? Salah berapa bulan menjabat nih Eti? Sekitar 1 bulan lebih lah Kak Halila. Baru saya penyerahan jabatan. Oke. Apa aja nih program yang udah terselenggara selama beberapa bulan ini? Soalnya kan baru kita sebentar Kak Halila nih, sekitar 1 bulan lebih. Yang paling mencolok itu adalah pelaksanaan program Sabtu Budaya kita yang di sana alhamdulillah aktif juga. Yang kedua di sana setiap hari Sabtu sama Minggu itu OSIS melakukan di gerbang penyambutan santriwati dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Terus alhamdulillah juga sekarang mulai santriwati sama OSIS itu kayak ada kesadaran lebih tentang kebersihan madrasah gitu Kak Halila. Wah, semoga ini tetap berlanjut ya dan lebih baik untuk madrasah kita nih Eti. Oke, sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut nih Eti ya. Menurut Eti nih apa nih yang Eti ketahui sejauh ini tentang OSIS gitu? Nah, banyak nih Kak Halila yang belum tahu apa itu OSIS, apa sih kerjaan OSIS. Nah, jadi OSIS itu adalah organisasi siswa intra sekolah, yang dimana organisasi ini terbentuk di dalam ruang lingkup madrasah atau sekolah, yang dimana langsung berkontribusi dan bekerja langsung bersama sekolah, yang dimana kita membantu sekolah dalam menyelenggarakan acara dan menyampaikan seluruh suara-suara santriwati langsung ke sekolah. Oke, itu ya tadi pendapat Eti mengenai OSIS. Ini udah berapa bulan itu pelaksanaan pemilihan OSIS ya Eti ya. Apa nih yang membuat Eti kayak
kayaknya aku harus daftar OSIS deh, jadi ketua di MA Mu'alimat deh gitu. Apa sih niat Eti atau apa perasaan Eti pertama kali atau yang membuat Eti buat mau jadi ketua OSIS itu apa gitu? Sebenarnya ada ceritanya nih Kak Halila. Ya, aduh, seru nih ya. Oke. Sebelumnya saya enggak pernah nih berpikir mau daftar sebagai ketua OSIS, enggak pernah terlintas sedikit pun di pikiran saya. Bahkan pas saya kelas 10, 1 tahun menjabat sebagai anggota OSIS, saya mau berhenti di sana Kak Halila. Oke. Terus pas kita kumpul OSIS di sana kayak selalu nih suruh kayak kamu dah Heti yang nyalon jadi ketua OSIS, kamu dah yang nyalon kayak indah dah, saya selalu menolak. Nah di sana dalam minggu itu 2 kali pertemuan OSIS. Nah di sana kumpul pertama itu membahas tentang siapa-siapa yang mau nyalon. Nah di sana saya sempat menolak, enggak saya terpikiran pokoknya saya kan sadar gitu ya, enggak punya sifat kepemimpinan, enggak punya pengalaman juga. Oh, berarti kemarin pas di MTS Eti pernah ikut organisasi OSIS atau gimana nih? Ikut organisasi OSIS tapi belum terjun langsung sebagai inti. Inti. Ya. Berarti anggotanya aja ya. Oke. Nah, lanjut di sana kita disuruh nih sama ketua sebelumnya bilang pikirin matang-matang, 1 malam kita kasih waktu di sana sholat istikharah sama sholat malam katanya kan. Nah, di sana saya tidak melakukannya juga, tidak melakukan soalnya kan tidak pernah terbayang di pikiran saya kalau saya itu nyalon. Nah, kayak besoknya itu kumpul lagi nih Kak Halila. Oke. Nah di sana kita kumpul, udah ada nih 3 orang yang mengajukan diri sebagai ketua. Oh berarti bukan Eti yang pertama kali ya, berarti ada orang sebelumnya ya? Sebelumnya. Oke. Nah di sana saya juga berdiskusi nih Kalila sama teman saya, bilang ayo dah nyalon, kalau kamu nyalon saya juga nyalon. Bilang bismillah. Janjian ya, janjian. Tapi di sana juga sempat mengelak banget, sampai saya bikin alasan nggak dikasih sama orang tua, nggak saya punya pengalaman, nggak saya siap dah pokoknya nih Halil. Ya, oke. Tapi di sana nggak tahu kenapa terlintas pikiran saya, coba aja deh daftar, soalnya saya lihat nih saing-saingan saya kayak nggak mungkin saya lolos melihat saing-saingan saya. Nah saya daftarlah di sana, pulang-pulang dari sekolah itu, saya nelpon sama orang tua saya kasih tahu nih, saya nelpon bilang Eti daftar ketua OSIS, dia bilang. Terus bapak sama ibu ya support ya, pastinya support anaknya. Bilang tapi takut gitu nanti menang atau kalahnya gimana, tapi dibilangin nggak usah mikir menang kalahnya, yang penting mencoba gitu. Ya udah sampai sana, pas babak penyisihannya OSIS itu kan punya 2 kali babak penyisihannya. Yang babak penyisihan pertama itu kan 4 orang ya yang nyalon jadi nih, paslonnya nih. Yang satunya itu kesingkir. Nah di sana Eti masih bertahan gitu ke Halila di sana. Terus mikir nih kayak wah lolos, nggak pernah aduh gimana nih perasaannya? Deg-degannya ada, senangnya juga ada nih ke Halila. Soalnya nggak pernah ngebayangin sama sekali ada di titik itu. Nah di sana saya udah pasrah, nggak mungkin saya bakal jadi ketua, sedangkan saya lihat saing-saingan kak saya udah berpengalaman lah dari MTS gitu. Nah di sana pas hari debat nih Kak Halila, yang hari debat itu alhamdulillah berjalan dengan lancar juga. Tibalah hari pemilihan nih Kak Halila. Wow, ini hari yang ditunggu-tunggu para santriwati MA Mu'alimat dan tentunya bagi para paslon ya, pasti kayak aduh gimana ya bakal kepilih enggak ya. Tapi Eti berharap buat kepilih jadi ketua atau enggak nih? Enggak pernah berharap Kak Halil. Soalnya ya udah ikhlas bilang enggak apa-apa dah, enggak jadi ketua. Sebenarnya 90% enggak saya mau gitu ke Halil. Iya. Tapi dalam hati saya bilang kalau saya kepilih saya jalani dengan baik amanah ini. Kalau enggak juga bilang ya enggak apa-apa. Berarti ini Eti mau atau enggak mau? Lebih kemananya nih? Mau atau enggak kemauannya? Lebih masalah mau ya karena udah di posisi itu Kak Halila. Kalau dibilang enggak mau juga ya mau. Ya. Mau nggak mau jadinya ya. Mau nggak mau. Oke. Terus nih Kak Halila lanjut di sana hari pas pemilihannya itu, saya diem di kelas, nggak saya keluar, saya ikut kan nyoblos juga. Nah, terus teman-teman saya lah bilang, Eti kamu pasti lolos katanya. Ih nggak mungkin. Ya udah saya main-main, dah saya makan, saya tidur. Nah tiba-tiba ditelepon. Bilang ayo Kak Ula penyampaian Ibu Ketua. Aduh. Sampai kayak
ih enggak mungkin saya bilang. Terus orang kan nangis ya, soalnya enggak saya percaya gitu kalau saya itu terpilih. Bakalan kepilih gitu. Ya, tiba-tiba di aula ternyata benar saya terpilih dan angkanya itu nominal lumayan tinggi dan jauh banget jaraknya. Enggak pernah saya nyangka bahwa seluruh santriwati bakal memilih saya. Tapi kalau emang dari teman-teman kelas ada kayak bilang besok aku milih kamu loh gitu-gitu, ada nggak? Ada sih pastinya. Ada, oke. Oh, sekarang kita ke cara membagi waktu aja ya. Oh ya. Karena sekarang kita itu sekarang kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 IPS 3. IPS 3, oke. Kan tentunya kelas 11 menuju kelas 12 itu pasti banyak banget tugas ya Eti ya. Benar banget. Gimana nih cara Eti membagi waktu antara OSIS dengan sekolah nih Eti, atau pelajaran atau tugas-tugas nih? Okay. Sebenarnya sih tergantung dari kita ya Kak Halila tentang kita konsisten atau enggaknya membagi waktu. Nah, kebetulan OSIS ini kan bernaung di dalam sekolah, pasti ada waktunya kita belajar, enggak kita lupa bahwa tanggung jawab kita sebagai santriwati itu belajar. Nah, di sana saya telah menentukan di mana waktu saya belajar dan di mana waktu saya memikirkan apa nih kegiatan program? Ya, program tugas. OSIS saya. Nah, di sana kan kita punya nih jadwal kumpulnya OSIS yang di sana kita cari waktu libur. Seperti hari Jumat supaya waktu belajar kita nggak terganggu. Misalnya ada nih kegiatan yang mendesak sekolah ngabarin kita dan membuatkan kita surat spend langsung. Oke. Misalnya kalau ada kerja kelompok nih, kerja kelompok, tapi sedangkan hari itu ada event OSIS juga gitu, sedangkan PR-nya itu besok pagi nih bakal dikumpulin. Itu pernah nggak Eti ngalamin itu? Pernah banget. Gimana dong ceritanya, gimana? Tapi teman-teman saya itu memahami kalau posisi saya di ketua, pasti bahkan memaklumi dan membagi saya, misalnya nih teman-teman mengerjakan tugas yang ini, nanti dia menyisakan pelajaran yang saya kerjain saya kerjain di kos, seperti itu Kak Halil. Oke, ngomong-ngomong tentang OSIS tadi udah apa aja nih program yang dijalanin ya untuk kedepannya ini Eti ya. Apa sih program apa yang bakalan Eti jalanin selama beberapa bulan menuju ke Lengser? Lama sih ya. Tapi sebenarnya nggak sabar ya Eti? Iya. Ya nggak sabar ya. Apa aja nih kira-kira program atau kegiatan yang bakalan Eti selenggarakan untuk mualimat lebih baik gitu, lebih maju? Yang gitu. Program yang paling mencolok nih Kak Halila tentang kebersihan. Oke, kenapa nih Eti tertarik buat mau kebersihan dulu deh yang bakalan difokusin gitu. Soalnya kan kebersihan itu memicu dari pola pikir kita Kak Halil. Kalau dia bersih, bener. Sekolah kita, lingkungan kita, pikiran kita juga ikut tenang. Kalau dia berserakan sampah di mana-mana, terus enggak konsisten di lingkungannya, pikiran kita juga bakalan sumek Kak Halila. Oke, kalau itu tentang kebersihan ya. Kalau Mas tentang ini sih ini. Gimana nih cara Eti menghadapi santriwati yang benar-benar aduh pedes banget gitu. Misalnya kalau dapet kayak OSIS itu gini pas misalnya kalau OSIS nyelenggarain acara nih kayak apa sih perik banget, apa sih gini gimana nih anunya Eti? OSIS kan sebagai wadahnya ya Kak Halila, wadah bagi santriwati, kita menerima nih masukan dari santriwati. Kalau santriwati tidak menerima rencana kita, pasti kita menanyakan pendapat apa yang santriwati bakal ajukan kepada kita. Nah di sana kita remukin sama-sama, kita bilang ada loh pendapat dari santriwati yang lain kayak gini, tidak setuju kayak gini, kita bakal remukin bersama. Oke, tapi sejauh ini nggak ada ya, ada atau nggak ada nih Eti yang pasti ada nih, pasti ada ya. Tapi kalau di kelas gimana? Temannya suportif atau ada nih sedikit celutukan apa gitu? Nggak ada sih sejauh ini Kak Halil. Nggak ada. Berarti benar-benar suportif ya teman-temannya. Kalau di lingkungan OSIS nih, gimana nih cara Eti tuh kayak bisa merangkul teman-teman OSIS nih, misalnya kayak ada perbedaan pendapat atau gimana nih cara sejauh ini aman-aman aja kan? Aman-aman aja. Oke, alhamdulillah. Gimana nih cara Eti sekiranya kedepannya nih ada problem di antara OSIS, gimana nih cara Eti buat merangkul nih anggota-anggota Eti gitu? Ya, saya kan udah jelaskan tadi ini Kak Halila yang kayak
beda nih pemikiran santriwati yang ini, beda nih pemikiran santriwati yang ini. Pasti kita mempunyai pikiran yang berbeda-beda. Nah, di sana kebetulan anggota OSIS berjumlah cukup banyak, 72 orang yang perlu saya rangkul bersama-sama. Tapi sejauh ini ada yang keluar nggak atau kan sekian banyak ini ya? Sejauh ini ada nggak ya, Ti? Belum ada. Belum ada. Ya, masih bertahan, masih bertahan ya. Tapi kita nggak tahu ini ya seleksi alam ini siapa yang bakal bertahan ya. Nah, di sana kalau kita bakal menyelenggarakan acara pasti ada pendapat yang berbeda, pemikiran yang berbeda dan tidak menyetujui pendapat kita. Nah, di sana kita kumpul bersama. Terus kita menanyakan pemikiran apa, terus pendapat apa yang berada di pikiran mereka dan kita remukin bersama-sama. Oke, sekiranya itu yang dari kebersihan dan apa juga nih yang lain nih sekiranya program yang akan Eti selenggarai nih, ada nggak? Sejauh ini selain kebersihan, selain tentang apa gitu? Berdoa bersama sih Khalil. Berdoa bersama nih ya, yang di aula. Oke. Apa juga nih? Ayo cerita. Oke, kita buka ini sih ya. Ada rencananya sih Khalila ya. Oke, rencana. Banyak santriwati yang mengomentari misalnya nih ada lomba. Kenapa info lomba itu nggak sampai ke telinga mereka? Oh iya ya. Oh oke tahu kan? Tahu. Tiba-tiba ya, santriwati pas udah lomba. Debat kan? Ya, Oke. kerap menanyakan. Nah, sebenarnya di sini saya ingin memperjelas sedikit ya Khalila. Kenapa banyaknya santriwati yang ketinggalan info? Sebenarnya mereka itu nggak mau berproses Khalila ini. Bener banget sih. Mereka itu mau lomba aja dan mendapatkan sebuah sertifikat. Nah, kenapa orang-orang yang ikut eskul aja mendapati lomba? Karena mereka itu berproses di sana Kak Halil. Ya karena kemauan juga ya. Kayak sebenarnya kalau kita buat teman-teman sebenarnya kalau kita mau nih buat berproses dan berprestasi, kita harus nyari sih informasi. Kita harus nyari sendiri. Nggak harus nunggu informasi itu datang dari sini. Kita harus juga gimana ya, berkembang sendiri, harus mencari karena ini kan usaha kita sendiri, nggak melulu harus dibantu orang lain juga kan. Oke, lanjut. Nah, di sana kayak kami bosan ngedenger oceh-ocehan yang itu. Nah, akhirnya kami anggota inti OSIS sama literasi akademik dan non akademik ada nih saluran WA buat seluruh santriwati yang tentang info lomba. Pernah dibagi juga ya, aku juga masuk kok saluran itu. Kalau teman-teman nih yang mau mendapatkan info lomba bisa langsung join di saluran. Oke, ada lagi nih sekiranya program yang masih Eti rencana ini dari sekarang gitu untuk Mu'allimat ke depannya. Ada sih Kak Halila. Apa tuh? Kayak penempelan poster. Di sana kayak mading yang kita tempel di sekitar 4 tempat. Nah, di sana nanti kita buat perinan apa aja info-info yang ada di Mu'allimat. Nah, di sana misalnya ada nih santriwati yang lomba, kita bakal tempel mukanya sama namanya yang mendapatkan prestasi itu supaya nanti santriwati tergerak buat semangat mengikuti lomba. Oke, tentunya informasi lomba juga bisa ditempel di sana ya. Semua informasi yang berkaitan tentang madrasah. Oke, ada lagi nggak nih Eti? Udah sih itu aja. Oke, terkait tentang OSIS nih ya dari tadi Eti. Kalau pendapat saya itu menurutnya itu sebenarnya sih program yang sangat bagus ya teman-temannya. Kalau masalah ingin berprestasi ya Tia, pasti kita harus tanamin dari diri sendiri sih teman-teman, nggak melulu harus nunggu informasi itu dari orang lain, harus diinformasi orang lain itu. Kalau memang kita ingin berproses itu pasti kita harus mencari sendiri. Kita juga butuh pengembangan diri sendiri. Ya, kalau kita ingin berproses atau berprestasi, kita juga harus mencari info itu sendiri teman-teman dengan cara bisa mengikuti eskul dan bimbingan lainnya. Menggali informasi yang lain. Oke Niati, udah lama banyak ya yang kita sharing-sharing. Semoga apa yang kita bisa sharing tadi ada yang saya bisa dapatkan dan Niati bisa dapatkan. Tentunya semoga OSIS kali ini apa nih nama angkatannya? Oh ya aku lupa nih nama angkatan. Oke, jadi angkatan OSIS 2024-2025 ini kami dikasih nama Bapana Bimantara. Wow, artinya apa nih? Aduh, apa nih artinya? Aduh, kurang dikasih tahu. Aduh, kurang tahu nih. Kurang tahu ya guys, nanti kita kasih tahu. Oke. Tentunya semoga di
pemimpinan Mbak Fana Bimantara kali ini semoga bisa membawa MA Muallimat NWDI Pancor yang lebih baik dan gemilang lagi. Ya, gemilang lagi dengan berbagai program dan cerita yang tadi udah Eti sharing nih ke kita. Mulai dari tadi kata Eti mau nyelenggarain kebersihan ya, fokus ke kegiatan kebersihan. Terus untuk masalah prestasi itu sekarang nih OSIS sudah nyediain saluran nih teman-teman. Bisa udah di-share ya linknya Eti ke berbagai grup tuh udah di-share dan tinggal aku juga punya, nanti bisa minta ya di OSIS MA Muallimat ini. Ya, bisa minta salurannya dan berbagai macam lagi dan semoga berjalan dengan rencana dengan baik. Apa nih terakhir apa nih harapan Eti untuk OSIS selanjutnya? Baik, harapan saya sebagai ketua buat anggota-anggota OSIS, semoga selalu semangat dan bertahan, saling merangkul satu sama lain. Jangan pernah merasa diri lelah dan teruslah semangat, pokoknya saling merangkul satu pundak dengan satu pundak lain sehingga sampai di titik yang memuaskan. Oke, amin ya robbal alamin. Oke. Cukup di sini ya. Oke. Sharing kita. Oke. Selamat Eti untuk terpilihnya sebagai ketua OSIS MA Muallimat NWDI Pancor. Oke. Semoga juga OSIS kedepannya lebih baik, membawa muallimat lebih berprestasi dan gemilang tentunya. Demikian perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih Eti. Oke Halil. Oke, makasih ya udah baik sharing pengalamannya nih di OSIS. Oke. Demikian podcast kita pada kali ini. Jangan lupa pantengin nih terus YouTube MA Muallimat NWDI Pancor. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kualitas.